Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini pertemuan terakhir dengan saya ya untuk mata kuliah biostatistik dengan topik uji beda satu min. Nah, kalian tentunya kemarin-kemarin sudah belajar apa itu data ya, apa itu populasi, apa itu sampel, ya, apa itu tipe kuantitatif, ya, kualitatif. Nah, ini akan dipakai nanti di topik ini. Akan disinggung ya. Jadi jangan sampai lupa. Hipotesis sudah ya. Untuk uji beda satu min nanti juga setelah ini kalian akan mengenal apa itu uji beda dua min, uji beda dua min yang berpasangan, uji beda dua min yang tidak berpasangan ya, independent sample t-test dan dependent sample t-test. Nah, itu yang akan banyak dipakai pada penelitian-penelitian ya, yang sering dipakai. Kalau uji beda satu min ini jarang sekali digunakan ya, tapi akan kita lihat, kita eh, ketahui apa itu sih uji beda satu min. Udah jalan belum ini kok? Ibu belum mulai ya? Slide-nya belum berubah ya? Nah, ini dia. Ya, kita ketahui dulu apa itu, Ibu singgung lagi ya, apa itu inferensi statistik. Kalian sudah mengenal ada statistik deskriptif dan statistik inferensi ya, atau statistik induksi. Nah, ini untuk melihat uji beda satu min ini kalian harus kenal apa itu inferensi statistik. Di mana inferensi ini mempelajari pengambilan keputusan tentang parameter populasi ya. Apa itu parameter populasi? Yaitu rata-rata, min, dan proporsi dari sampel yang ada. Ya, nanti kalian kenal apa itu min, rata-rata, proporsi dari sebuah populasi, dari sampel yang ada. Ada dua hal umum yang dibahas pada inferensi statistik, yaitu estimasi, memperkirakan ya harga suatu parameter populasi. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian uji hipotesis statistik. Nah, ini contoh estimasi. Misalnya diketahui rata-rata usia 100 orang penduduk Jakarta. Ini sebagai sampel ya. Hanya diambil 100 orang dari penduduk Jakarta. Berapa rata-rata usianya? 23 tahun. Maka bisa diperkirakan rentang rata-rata usia penduduk, seluruh penduduk. Ya, ini sebagai populasinya. Jadi bisa diketahui itu rentang rata-rata usia penduduk dari rata-rata usia 100 orang. Ya, ini menggunakan estimasi.
Kira-kira berapa sih rentang rata-rata usia penduduk seluruh Jakarta dengan sampel yang kita ambil rata-rata usianya 100 orang, yaitu 23 tahun. Ya, ini estimasi. Yang kedua adalah uji hipotesis statistik. Namanya uji berarti tujuannya adalah untuk menguji ya apakah data dari sampel yang ada itu sudah cukup kuat untuk menggambarkan populasi. Kalian udah belajar ya cara-cara pengambilan sampel ya? Jadi hal ini juga dilakukan untuk menguji apakah bisa dilakukan generalisasi ya tentang populasi berdasar hasil dari sampel. Jadi maksudnya apakah dari data sebuah sampel dapat ditarik gambaran tentang populasi ya, itu generalisasi namanya ya. Dari data yang diambil sebagai sampel dapat ditarik gambaran tentang sebuah populasi. Jadi nggak perlu istilahnya apa ya, nggak perlu uji hipotesis statistik kalau misalnya populasinya atau sampelnya diambil semua ya, tidak di populasinya total sampel maksudnya ya, total populasi. Nggak perlu lagi kita udah tahu gitu ya kalau diambil semua total populasi, total sampel, ya itulah hasilnya ya. Kemudian ini contoh, misalnya ada jika rata-rata tinggi badan 50 remaja laki-laki di Bandung, ini kan sebagai sampel ya, adalah 165. Nah, ini kita uji nih, apakah betul rata-rata tinggi badan seluruh remaja laki-laki di Bandung populasinya juga 165. Nah, ini perlu pengujian. Ya, walaupun kita ambil dari sampel 50 remaja, rata-rata tinggi badannya ada 165, tapi apakah rata-rata tinggi badan seluruh remaja, artinya populasi juga sama, 165. Nah, ini perlu pengujian, diuji hipotesisnya, ya. Nah, kegiatan inferensi tadi yang dimasuk, statistik inferensi tadi ya, yaitu bagaimana mengambil kesimpulan tertentu terhadap data. Itu diawali karena adanya data yang berasal dari sampel. Ya, ingat, sampel adalah apa? Bagian dari populasi ya, yang diambil dari populasi. Misalnya populasi lansia 60 tahun ke atas di wilayah DKI Jakarta, itu populasinya. Ya, sampelnya yang diambil, nggak mungkin dong semua lansia di wilayah DKI Jakarta kita ambil sebagai responden ya, itu sangat butuh effort kan ya. Padahal dalam sebuah nanti kalian melakukan penelitian itu ada istilahnya visibility ya, kemampuan dari penelitinya, kemudian dananya, ya kan? Kemudian mampu nggak kalau misalnya semua
lansia didata gitu. Jumlahnya misalnya 300.000 atau 30.000 lansia yang ada di wilayah DKI Jakarta, 5 wilayah. Wah, capek dong ya. Berat juga gitu buat peneliti. Belum dananya, waktunya itu juga harus diperhitungkan. Nah, makanya ada ini, inferensi statistik. Jadi hanya mengambil sebagian aja buat dijadikan sampel gitu. Dan itu caranya pun harus baik, ya harus bagus. Cara pengambilan sampelnya harus benar. Baru bisa datanya valid. Ya, jadi sampelnya bisa menggambarkan populasi. Misalnya dari 30.000 lansia diperhitungkan pakai perhitungan pengambilan sampel ya, didapat di hasil perhitungan misalnya 200 gitu. Ya, berdasarkan hasil perhitungan. Dari 30.000 populasi diambil sampel 300 lansia aja dari 5 wilayah DKI. Nah, nanti kalian tinggal pakai proporsi ya. Karena ada 5 wilayah DKI, ya 200 bagi 5. Berapa? Jadi satu wilayah berapa? Pakai proporsi. Berapa? 40. Nah, 40 ya, 200 dibagi 5 wilayah, dibagi rata. Jadi 40 di DKI, 40 di wilayah Jakarta Barat, sampelnya diambil lansia 40 itu luas ya. Ternyata mau ngambil berapa kelurahan, nah, turun lagi nanti ada pengambilan sampelnya yang cluster multi-stage sampling. Ya, apa mau diambil dari berdasarkan apa nanti kriteria sampelnya, kriteria inklusinya. Dipersempit lagi. Kan luas banget kan itu ya. Nah, itu proses itu harus dilalui dengan baik, dengan benar, sehingga sampel yang kita ambil itu memang menggambarkan populasinya. Itu ya. Yang kedua, karena kegiatan inferensi itu adanya perlakuan dengan tujuan tertentu terhadap sampel tersebut. Jadi kita mau tahu benar nggak sih intervensi misalnya apa terapi relaksasi otot progresif ya pada pasien hipertensi dapat menurunkan tekanan darah gitu loh. Jadi ada perlakuannya, ada intervensinya yaitu terapi relaksasi otot progresif dilakukan pada pasien yang menderita hipertensi. Kalian nanti mau berapa minggu intervensinya ya. Nah, kalian harus punya tuh dasar ya hasil-hasil penelitian sebelumnya. Berapa lama terapi relaksasi otot progresif ya dapat menurunkan tekanan darah secara signifikan. Nah, dari beberapa hasil penelitian punya, kemudian dilihat rata-ratanya misalnya penelitian oh 1 bulan ya perlakuannya, intervensinya, baru ada dampaknya gitu terhadap penurunan tekanan darah. Kemudian penelitian yang kedua misalnya 2 minggu udah bisa, itu ya. Penelitian yang ketiga ada lagi hasil menyebutkan
1,5 bulan. Nah, dari 3 itu kalian rata-ratain aja. Nah, kalian bisa ambil tengah-tengahnya. Misalnya perlakuannya mau 3 minggu. Boleh, itu sah. Karena beberapa hasil penelitian sebelumnya ada yang mengatakan 2 minggu udah bisa, ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan 1,5 bulan. Nah, itu disesuaikan dengan tadi kemampuan penelitinya, ya, kemudian sumber dananya, waktunya, ya bisa. Nah, itu karena adanya perlakuan. Mau dilihat sebelum perlakuan tensinya, tekanan darahnya berapa sih? Diukur nanti sama kalian ya. Kemudian setelah intervensi 3 minggu diukur lagi. Nah, itu sebelum sesudah. Nanti ada uji bedanya. 2 min namanya. Ya, di pertemuan selanjutnya ya oleh dosen yang lain. Kalian akan kenal itu. Nih, sama untuk uji beda 1 min juga bisa saja ya adanya perlakuan. Misalnya hanya melihat mau tahu benar nggak sih misalnya peserta kebugaran ya atau senam ya ada promosi obat pelangsing misalnya ya benar nggak sih obat pelangsing ini dapat menurunkan berat badan peserta senam. Nah, itu kan hanya satu sampel ya, ini namanya uji beda di sini. Nah, ini dia. Ini ya contohnya yang tadi Ibu sebutkan ya. Misalnya terdapat sampel 20 orang dengan data berat badan sebelum dan setelah mengkonsumsi obat merek T. Dari data tersebut dapat dilakukan pengujian. Ya, apakah ada beda yang signifikan antara berat badan sebelum dan sesudah mengonsumsi obat merek T? Sini kita lihat kata kuncinya ada beda yang signifikan. Ya, ada perbedaan yang bermakna signifikan tuh ya. Nah, ini yang disebut dengan uji beda. Ya, maksudnya ya, apakah betul, apakah benar ada perbedaan yang signifikan berat badan sebelum dan setelah mengkonsumsi obat merek T dari sampel 20 orang. Itu ya kenapa disebut sebagai uji beda, karena ingin mengetahui, ingin menguji apakah ada perbedaan. Ya, kenapa muncul inferensi statistik? Karena ada pengujian, uji hipotesisnya ada ya. Kalau sebelumnya pasti Ibu akan ngulang lagi ya. Kalau ada yang namanya statistik deskriptif, kayak Ibu bilang tadi di awal, statistik deskriptif hanya menggambarkan aja, jadi nggak perlu pengujian. Ya, itu bedanya statistik deskriptif dan statistik inferensi atau statistik induktif. Nah, sekarang kita baru masuk ke uji beda 1 min. Ya, atau istilahnya yang lain dalam bahasa Inggris adalah one sample t-test. Beberapa buku eh, nanti kalian belajar pada saat praktikum kali jelasnya ya. Ada praktikumnya kan ya? Ada nggak praktikum Alia?
Kapan praktikum biostatistiknya? Ada nggak? Sudah dibagi belum? Ada ibu praktikumnya. Ada ya? Nah, ini dia uji beda satu min. Apa itu? Tujuan pengujiannya adalah ingin mengetahui apakah sebuah nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Ya, benar nggak sih tadi kan ya? Apakah setelah dilakukan itu ada perbedaan, ada perubahan ya, yang nyata, yang signifikan rata-ratanya. Jadi dihitung adalah minnya ya, rata-rata. Namanya juga uji beda satu min. Ya, dalam pengujian ini juga mengandung pertidaksamaan yang mengarah pada kriteria tertentu. Nah, ini ada arahnya mengarah ya, kata kuncinya ya. Contohnya ini tadi, akan diuji apakah program penurunan berat badan di lembaga X sudah efektif. Kalau sesuai hipotesis yang dibuat, misalnya seharusnya setelah ikut program, berat badan peserta akan turun. Ya, arahnya kemana? Yang mengarah. Akan turun ya, lebih kecil. Jadi ada arah, yaitu lebih kecil. Ya, jadi ada eh, bisa sama, maksud ketidaksamaan di sini adalah bisa sama atau tidak sama maksudnya ya. Tadi, apakah benar mengarah hasilnya berat badannya menjadi turun lebih kecil ya, atau tidak ada perbedaan gitu ya. Sama aja, misalnya berat badan sebelum dan setelah program penurunan berat badan ternyata nggak ada perbedaan gitu maksudnya ya. Bukannya menjadi lebih turun, misalnya malah jadi lebih berat, ya itu nanti harus diuji sesuai dengan tadi berat badan sebelum ya rata-ratanya kemudian dibandingkan dengan berat badan setelah. Nah, dasar yang digunakan untuk uji beda satu min, asumsinya ya, nanti kalian belajar dasar landasan apa asumsi untuk uji beda dua min apa kriterianya. Semua ada asumsinya ya. Jadi harus pertama datanya bertipe kuantitatif atau numerik ya. Numerik itu apa? Angka ya. Beda dengan kualitatif. Kualitatif contohnya baik, baik sekali ya. Ini kalau kuanti numerik, main angka. Jadi skalanya bisa interval atau rasio. Ya, kalian buka-buka lagi ya, apa itu skala interval, rasio, skala nominal, udah belajar ya, skala ordinal. Jadi tipenya adalah kuantitatif numerik. Ya dong, kan berat badan diukur, hasilnya adalah angka ya.
Misalnya berat badan Fazwa 53. Terus siapa lagi? Kita 54. Ruth 60 misalnya. Siapa lagi? Novia berat badannya berapa? 45. Ya, semua itu numerik, ya angka. Nah, nanti dirata-ratakan, cari minnya, ya. Jadi kalau kan nanti kan belajar SPSS ya, nanti kita prakteknya pakai SPS dan kayaknya. Kemudian nanti bisa keluar deh tuh data. Mau tahu terendah apa nilai minimum berapa, berat badan minimum, berat badan maksimum berapa. Langsung ketahuan ya pakai SPSS. Kalau datanya semua sudah di entry ya. Nah, ini yang pertama ya. Asumsinya adalah harus datanya tipenya kuantitatif, numerik, angka. Kemudian datanya berdistribusi normal. Oke, berdistribusi normal itu gimana? Udah belajar? Nah, datanya berdistribusi normal. Ciri-cirinya yang gampang apa? Kalau berdistribusi normal. Yang tahu? Izin menjawab Ibu, garis grafiknya melengkung Ibu. Nah, iya. Seperti bell shape ya, bentuk. Bentuk apa namanya? Bell ya. Melengkungnya rata kiri kanan ya, artinya minnya di tengah-tengah ya. Pernah lihat belum bentuk ininya grafiknya yang distribusi normal? Udah ya? Mana itu tunjukin mana bukunya? Kelihatan nggak? Dia bagus bentuk. Kelihatan ya. Oh, kelihatan ya. Ya kayak gitu ya. Jadi bentuknya melengkungnya rata kiri kanan. Dan ini kalau datanya apa semua sudah di entry masuk ke SPSS gampang langsung ada eh, caranya ya untuk melihat apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Kemudian data sampel berjumlah sedikit di bawah 30. Nah, kalian juga perlu diperhatikan ya. Walaupun ini bukunya mengatakan seperti ini, tapi kalau bisa eh, di atas 30 ya untuk minimal sampel. Kalau kalian mau menguji apakah ada perbedaan, misalnya sebuah intervensi ya, itu paling sedikit 30 minimalnya. Nah, ini yang harus diperhatikan dan kalian sudah pelajari ya untuk mengetahui uji beda ini. Yang pertama adalah menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif ya HO dan HA ya. Atau ada juga buku yang menyebutkan H0 dan H1 boleh-boleh aja ya. Maksudnya adalah hipotesis nol dan hipotesis alternatif.
Ada yang bisa menyebutkan contoh hipotesis misalnya? Udah belajar hipotesis toh? Izin menjawab sudah Ibu. Gimana? Apa contohnya? Misalnya, Contoh bunyi mm-mm, hipotesisnya Ibu. mm-mm. Misalnya ada hubungan antara rokok dan kejadian kanker. Ada apa Ada hipotesis nolnya? hubungan eh, hipotesis HA-nya Ibu. Oh, Ibu. Hipotesis nolnya dulu. Ini siapa? Elsa, hipotesis nolnya dulu apa? Hipotesis Izin nolnya menjawab Ibu, dulu. tadi kita belajar hipotesis dengan Bu Evi. Kalau hipotesis nol itu eh, Contohnya apa? itu menunjukkan tidak ada perbedaan Mm-mm. dari Berarti, uji HA-nya Ibu. ya Jadi kalau contohnya tadi apa? kita lihat HA-nya dulu, baru nanti diuji, lalu bisa menyimpulkan HA-nya itu ditolak kah atau diterima kah, atau HA nolnya juga ditolak atau diterima. Seperti itu Ibu. Iya, sebutin apa jadinya contohnya. Bunyinya gimana? Misalnya apa? Izin menjawab, Ibu. Balita. H0-nya, Ibu, H0-nya apakah benar ini, Bu? Tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan antara eh, penderita rokok dengan kanker yang, penderita kang, penderita kanker yang merokok. Seperti itu, Ibu. Apakah betul, Ibu? Ada perbedaan apa? Tidak ada Izin, perbedaan. tidak ada perbedaan antara, tidak tidak ada hubungan apa tidak ada perbedaan, pokoknya di depan H0 yang H0 itu tidak ada, Ibu. Tidak. Iya, nih patokannya ini ya. H nol, nol. Berarti tidak ya, tidak ada. Tidak ada perbedaan apa? Tadi kan misalnya berat badan, ya, tidak ada perbedaan berat badan. Karena mau berat badan siapa? Berat badan bayi. Tidak ada perbedaan berat badan bayi ya antara ibu yang merokok, ya maksudnya ya, dengan ibu yang tidak merokok. Itu tuh contoh. Patokannya adalah tidak ada H00. Berarti tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan. Boleh. Ya, berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu perokok dengan bayi yang dilahirkan dengan ibu yang tidak merokok. Kemudian berarti hipotesis alternatifnya apa? Ya kebalikannya. Apa jadinya? Hah? Hipotesis alternatifnya apa? Apa? Ada hubungan. Nah, iya itu kebalikannya. Kan ibu bilang yang hipotesis nol tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan. Berarti alternatifnya ada perbedaan, ada hubungan, gitu kan ya? Jadi gitu mudahnya ya. Nah, kalian udah belajar variabel. Nah, tadi dari hipotesisnya aja udah ketahuan kan variabelnya apa yang mau Ibu, diukur. ibu merokok sama enggak merokok? Apa, Silvi? Ita. Tadi Ita yang ngomongnya. Apa Ita? Variabelnya apa tadi? Yang diukur adalah
Berat badan bayi. Berat badan bayi, ya. Pembandingnya apa? Sama ibu merokok atau enggaknya. Ibu. Iya, dengan ibu yang merokok dan tidak merokok. Ya, itu variabelnya nanti yang kalian ambil, yang kalian ukur. Itu yang akan diuji. Ya, itu hipotesis. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi alfa. Udah belajar ya? Alfa atau p-value. Yaitu apa? Probabilitas kesalahan menolak hipotesis yang ternyata benar. Misalnya, kita mau ambil alfanya, tingkat signifikansinya, taraf kepercayaannya 5%. Ya, bisa ini ya. Kita ambil biasanya 5%, 0,05. Berarti apa? Risiko kesalahan mengambil keputusan adalah 5%. Ya. Artinya semakin kecil alfa berarti mengurangi risiko salah. Ya. Untuk pengujian untuk obat itu kita ambil alfanya 1%. Jadi hanya 1% kesalahannya. Bahaya dong kalau misalnya menguji obat pada mati semua misalnya pasiennya ya, sampelnya. Itu biasanya 1% diambil untuk uji penggunaan obat. Kalau beberapa riset kita pakai alfanya 5%. 0,05. Nah, ini yang berikutnya kalian akan kenal kalau menggunakan t-test ya. Itu kalian akan belajar apa itu R-tabel dan R-hitung. T-tabel dan T-hitung. Ya, kalian juga harus punya nih daftar tabel uji T ya. Untuk melihat T-tabelnya berapa. Dicari ini rumusnya ya, udah belajar juga ya, DF, degree of freedom, derajat kebebasannya sama dengan N dikurangi 1, ya, jumlah data dikurangi 1. Misalnya, jumlah N-nya, sampelnya 20. Berarti 20 dikurangi 1, berapa? 19. Nah, kalian cari biasanya di beberapa buku ya, itu ada daftar tabelnya di belakang, ya. Cari untuk distribusi T-nya. Berapa? T-tabelnya 20 dikurangi 1, 19. Di sini cari jumlah N-nya 19. Ya, untuk melihat berapa 0,05, tarik ke kanan ya dari tabel, daftar tabel. Didapatkan T-tabelnya adalah 1,729 untuk degree of freedom-nya 20. Nah, ini contoh yang 12 ya, itu 1,782. Jadi kalian harus punya daftar ya lampiran untuk T-tabel. Nah, kalau menggunakan SPSS, ya, gampang aja nih kalian. Nanti keluar, kalau datanya sudah di-input ya, dimasukkan di entry, analyze ya kan. Kan harus sudah SPSS-nya harus diinstal ya. Yang punya laptop, udah belum? Udah pada menginstal SPSS dari yang free.
Ya, analyze, compare means, cari one sample t-test. Nanti muncul deh tuh di hasil t-testnya ya, keluar otomatis. Apa itu tabel? Ada 2 tabel ya, tabel one sample statistik. Nanti akan muncul berapa jumlah sampelnya, N-nya ya. Kemudian min-nya, rata-ratanya muncul ya. Kemudian SD apa? Standar deviasinya. Kemudian standar errornya itu muncul. Ya, kita klik. Biasanya ini ya standarnya ya, apa yang minimal ya harus ada muncul keluar. Kemudian ada tabel one sample test. Ada nilai T hitungnya muncul tuh. Ya, nanti T hitung ini akan kita bandingkan dengan T tabel yang tadi yang sudah diketahui. Ya, kita lihat. Kemudian degree of freedom-nya muncul di tabel yang kedua ini, kemudian nilai p-value-nya ya, signifikansinya ya, itu langsung muncul. Apakah nanti p-value-nya, alfanya kurang dari 0,05 atau lebih ya. Kemudian 95% confidence interval ya, itu juga otomatis muncul nanti di tabel. Nah, ini akan kita pelajari saat praktikum. Perhitungan-perhitungan ini tentunya nanti masuk dulu datanya ya. Kita melihat rata-ratanya dari suatu data sampel ya. Ya, ini nanti untuk berikutnya ya, kalian akan belajar uji beda 2 min sampel bebas, independen sampel t-test, sama uji beda 2 min sampel berpasangan atau pair sampel t-test. Ya, jadi intinya untuk uji beda 1 min itu namanya 1 min, berarti hanya 1 rata-rata ya. Yang kita uji hanya 1 rata-rata dari sampel. Tadi contohnya, mau tahu peserta senam dari 30 peserta senam tadi kan ya, apakah berat badannya setelah mengikuti program senam itu menurun ya. Itu kita mau tahu sebelum dan sesudah. Berarti rata-rata berat badan sebelum dan sesudah harus diukur. Ya, nanti baru masuk ke uji. Beda 1 min. Nanti kalian akan lihat jelas perbedaannya setelah 2 min ya berpasangan sebelum dan sesudah. Kemudian uji beda 2 min yang tidak berpasangan, misalnya beda kota, mau lihat perbedaannya ya antara kota Jakarta dengan Bandung misalnya, atau desa sama daerah pedesaan dan perkotaan. Nah, itu ya independen. Ya, ini yang harus diperhatikan, udah jelas. Ini asumsinya ya. Kemudian ini maksudnya, tujuan pengujiannya. Izin masuk, Ibu. Ya, ya. Jadwalnya sudah habis Bu waktunya. Udah lewat ya? Iya, Ibu. Oke, cukup ya. Jadi ini hanya just to know untuk uji beda 1 min. Lebih banyaknya nanti pada prakteknya adalah kalian akan gunakan kebanyakan ya, mostly ya. Itu adalah uji beda 2 min. Oke, cukup. Kita SS dulu ya, per kelas ya. Alia. Oke, Ibu. Ini udah stop share belum? Sudah, Ibu. Yuk, silakan.
Ya, baik Ibu. Untuk kelas A bisa on cam dan raise hand dulu ya. Baik, sudah dilanjut kelas B. Ya, kepada teman-teman kelas B bisa on cam dan raise hand terlebih dahulu. Untuk Amelia Putri, apakah bisa di lower hand? Baik, sudah bisa dilanjut ke RK. Ya, baik, untuk kelas RKI dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Untuk Vina Julia Fabiola bisa di lower hand. Oke, baik. Slide pertama. Slide kedua. Baik, sudah Ibu. Oke, terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Ini kalian di kampus nggak hari ini? Di rumah Ibu, Oh, di rumah. online. Online semua ya. Oke. Bertemu lagi minggu depan. Kenapa? Ini baru info kalau minggu depan Ibu masih ada jadwal Ibu. Materi uji T dan uji D. Oh, masih? Kok saya bacanya 2 ya, uji beda 2 sama probabilitas. Iya Ibu, di RPS dibagi jadi 2 pertemuan. Oh, tentang apa? Uji Z sama uji T. Uji beda 1 mean dulu, terus habis itu uji T, uji Z gitu Bu. Soalnya di RPS ada 2 pertemuan gitu Bu, 2 pertemuan Ibu untuk 1 materi itu gitu. Dalam 1 tabel. Oh, berarti kita nanti. 1 kali pertemuan lagi Bu. Oh iya, oke, ingetin ya. Baik Ibu. Oke, terima kasih untuk perhatiannya semua. Salam sehat, tetap semangat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.